Menara Cukong ke-10. Novel audio seni beladiri terbaru 2025. Edisi 71 hingga 80. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, lebih dari 8 tahun telah berlalu. Sebuah kekuatan dahsyat terpicu dari badan Cukong dan melesat langsung ke langit. Akhirnya, sebelum kompetisi dimulai, aku telah berhasil menembus ke tahap awal keempat dari guru spiritual agung. Cukong tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya terang melintas di matanya. Alasan mengapa kultivasinya dapat meningkat begitu cepat tidak terlepas dari bantuan air liur roh yin ekstrim dan cairan roh yin bumi. Selama lebih dari 8 tahun, dia telah menghabiskan semua air liur spiritual yin ekstrim dan cairan spiritual yin bumi. Kultivasi dan ranah fisik volume pertama, seni api naga, telah meningkat pesat. Meskipun masih ada beberapa jarak yang harus ditempuh untuk mencapai tahap kesempurnaan dan mencapai puncak tahap akhir dari dunia binaraga. Namun dengan mengandalkan kekuatan badan fisiknya, dia mampu menghancurkan guru spiritual agung biasa di tingkat keempat. Hal ini membuat Cukong semakin berterima kasih kepada Sangguan Yanran. Kalau saja Sangguan Yanran tidak memberinya seluruh air liur spiritual yin ekstrim dan cairan spiritual yin bumi, sekalipun dia berlatih keras selama 8 tahun, tingkat kultivasinya paling-paling hanya akan mencapai tahap awal tingkat ketiga dari guru spiritual agung. Cukong juga berlatih seni pedang api darah dan langkah api bintang ke tingkat menengah. Jika dia mengeluarkan kekuatan penuhnya, guru spiritual agung biasa tingkat kelima tidak akan menjadi tandingannya. Dengan kata lain, dalam hal kekuatan tempur saja, Cukong tidak lebih lemah dari para tetua sekte luar biasa di Akademi Bintang. Selain peningkatan kekuatan, tingkat alkimia miliknya juga telah mencapai puncak alkemis tingkat rendah tingkat 3, dan dia dapat memurnikan pil penyembuh jiwa tingkat atas dengan kepastian 100%. Sudah hampir waktunya untuk keluar. Cukong berdiri dan meregangkan badan, lalu menggerakkan pikirannya dan meninggialkan lantai pertama pagoda. Tepat setelah dia kembali ke dunia luar untuk sementara waktu, Zhou Chuan datang ke rumahnya. "Adik laki-laki, apakah kamu siap?" tanya Zhou Chuan. Cukong mengangguk. Setelah lebih dari 8 tahun berlatih keras di tingkat pertama pagoda, kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat dibandingkan sebelumnya. Dia yakin bahwa dia dapat mengalahkan 8 lainnya dan mengambil Ordo Changyan. Zhou Chuan menatap Cukong dari atas ke bawah, lalu berkata sambil tersenyum, "Sepertinya saudara muda sangat percaya diri. Kalau begitu, saudara senior berharap Anda memenangkan tempat pertama dan memenangkan Ordo Changyan terlebih dahulu." Setelah itu, Zhou Chuan teringat sesuatu dan mengingatkan, kompetisi akan diadakan di keluarga Zhou. Saat kamu sampai di keluarga Zhou, kamu mungkin akan diganggu oleh beberapa orang. Cari saja keturunan langsung dari keluarga Zhou, pamerkan kekuatanmu, dan buat mereka diam. Cukong mengangguk tanda dia mengerti. Hanya ada 3 tempat untuk kompetisi, dan dia, sebagai orang luar, mengambil salah satunya, yang tentu saja menyebabkan ketidakpuasan di antara banyak orang di keluarga Zhou. Hanya dengan menggunakan kekuatan kita dapat membungkam mereka. Zhou Chuan membawa Cukong pergi dari Akademi Bintang dan menuju Kota Bintang. Karena Zhou Hong menjabat sebagai Tetua Agung Akademi Bintang, markas besar keluarga Zhou didirikan di Kota Fanxing. Kota Bintang sangat luas dan dekat dengan Pegunungan Bintang. Kota ini memiliki bisnis yang makmur dan dipenuhi oleh orang-orang yang berkuasa. Selain keluarga Zhou, ada 2 keluarga kaya kelas 1 lainnya. Yang satu adalah keluarga Shen tempat Shen Junji berasal, dan yang lainnya adalah keluarga Zheng, yang juga merupakan keluarga terakhir yang berpartisipasi dalam kompetisi untuk Ordo Changyan. Meskipun patriark keluarga Zheng bukanlah seorang tetua Akademi Bintang, kekuatannya tidak boleh diremehkan, dan kultivasinya telah mencapai tahap tengah tingkat ke-8 Raja Roh. Zheng Haitao, cucu kepala keluarga Zheng, membangkitkan garis keturunan kelas 5 teratas dan memiliki bakat luar biasa. Ia bergabung dengan Akademi Matahari dan diterima sebagai murid oleh tetua kelima dari 10 tetua Akademi Matahari. Masa depannya cerah. Sangguan Yanran menyebutkan sebelumnya bahwa orang di antara 3 keluarga besar yang telah mencapai tingkat ketiga guru spiritual agung adalah Zheng Haitao. Namun, hal itu kini sudah berlalu. 3 hari yang lalu, Zheng Haitao berhasil menerobos dan kultivasinya memasuki tingkat keempat awal guru spiritual agung.
Ketika Zhou Chuan membawa Chu Hongqi ke kediaman Zhou, cukup banyak orang yang sudah berkumpul di aula bela diri. Begitu Chu Kong tiba, dia langsung menarik perhatian banyak tetua dan murid. Chu Kong jelas merasakan bahwa banyak orang yang menatapnya dengan pandangan bermusuhan. Apakah ini yang Patriark sebut sebagai murid terdaftar? Menurutku itu tidak bagus. Kudengar anak ini adalah orang yang disukai surga seperti yang tercatat dalam buku-buku kuno, dan kecepatan kultivasinya sangat mencengangkan. Apa yang salah dengan orang yang disukai surga? Dia masih tidak memiliki garis keturunan di badannya. Tingkat kultivasinya yang tertinggi hanya dapat mencapai tingkat ke-9 dari guru spiritual agung, dan potensinya terbatas. Sungguh buta bagi surga untuk menyukai orang yang tidak berguna seperti itu tanpa garis keturunan. Mendengarkan kata-kata permusuhan dari orang banyak, Zhou Chuan mengangkat alisnya, dan aura Raja Roh tingkat pertama terpancar keluar. Chu Kong mewakili keluarga Zhou dalam kompetisi tersebut. Itu diputuskan oleh kepala keluarga sendiri. Apakah kamu akan melanggar perintah kepala keluarga? Wajah orang-orang yang baru saja berbicara berubah. Zhou Hong adalah seorang prajurit kelas 1 di akhir tingkat ke-9 alam Raja Roh. Dia memiliki otoritas absolut dalam keluarga Zhou dan tidak ada yang berani menentang perintahnya. Namun ketika mereka memikirkan fakta bahwa pihak luar telah merampas kuota tersebut, orang-orang ini masih merasa kesal. Khususnya, putra-putra beberapa tetua juga sangat kuat. Jika Chu Kong tidak turun tangan, kontestan itu kemungkinan besar akan dipilih dari antara putra-putra mereka. Tentu saja kami tidak berani menentang perintah kepala keluarga. Namun, jika anak ini ingin berjuang demi keluarga Zhou, ia harus membuktikan kekuatannya, kata seorang tetua berbadan buncit. Perkataannya langsung menarik banyak persetujuan. Penatua Zhou Yan benar. Jika kekuatan anak ini tidak cukup baik, bukankah akan membuang-buang kuota jika membiarkannya berpartisipasi dalam kompetisi? Benar sekali. Aku setuju dengan apa yang dikatakan tetua Zhou Yan. Asalkan anak ini membuktikan kekuatannya, tetua ini akan setuju untuk membiarkannya bertarung atas nama keluarga Zhouku. Zhou Chuan telah mengantisipasi situasi ini dan telah mengingatkan Chu Kong sebelum datang ke kediaman Zhou. Tepat saat dia hendak memilih seorang keturunan langsung dari keluarga Zhou untuk Chu Kong membuktikan kekuatannya, Chu Kong tiba-tiba berbicara. Karena tetua Zhou Yan ingin aku membuktikan kekuatanku, bagaimana kalau kita bertarung? Perkataan Chu Kong membuat semua orang terbelalak lebar pada saat yang sama, memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Bahkan Zhou Chuan pun terkejut dan segera teringat, kultivasi penatua Zhou Yan berada pada tahap awal tingkat kelima dari guru spiritual agung. Implikasinya adalah Chu Kong harus digantikan dengan orang lain. Namun Chu Kong menatap Zhou Chuan dengan pandangan meyakinkan, lalu menatap Zhou Yan dan berkata, "Penatua Zhou Yan, tidakkah kamu berani menerima tantangan itu?" Zhou Yan langsung murka saat mendengar ini, dan berkata dengan nada dingin, "Karena kamu ngotot mencari masalah, maka atas nama ketua sekte, aku akan memberimu pelajaran hari ini." Melihat Zhou Yan menerima tantangan itu, Zhou Chuan harus membiarkan semua orang bubar dan memberikan tempat kepada Chu Kong dan Zhou Yan. "Nak, jangan menuduhku menindas yang lemah. Aku akan memberimu 3 gerakan. Bertahanlah dan jangan menyerang. Selama kau bisa mengusirku, kau menang," kata Zhou Yan dengan bangga. Menurutnya, meskipun Chu Kong adalah orang yang disukai oleh surga, dia tidak memiliki garis keturunan di badannya. Setelah memasuki alam guru spiritual yang hebat, kultivasinya pasti akan meningkat perlahan. Saya khawatir dia bahkan belum mencapai tingkat kedua guru spiritual agung. Dengan kekuatannya, dia bisa menghancurkan Chu Kong dengan satu tangan. Bibir Chu Kong sedikit melengkung saat mendengar ini, "Penatua Zhou Yan, aku tidak butuh 3 jurus. Aku bisa menghadapimu hanya dengan 1 jurus." Meskipun nada bicara Chu Kong tenang, kata-katanya dipenuhi dengan rasa percaya diri yang kuat. Sombong. Mata Zhou Yan dipenuhi amarah. Dia baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika wajahnya tiba-tiba berubah dan ada ketidakpercayaan di matanya. Chu Kong terlihat memegang pedang burung pipit api di atas kepalanya. Gerakan pertama teknik pedang api darah, tebasan api darah. Menurut pendapat Chu Kong, karena dia ingin membuktikan kekuatannya dan membungkam semua orang di keluarga Zhou, dia tentu harus menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengalahkan Zhou Yan dengan kekuatan yang menghancurkan. Ledakan.
Energi spiritual yang dikaitkan dengan api dalam radius 100 meter tampaknya tertarik secara fatal dan berkumpul bersama secara gila-gilaan. Dalam sekejap, ia berubah menjadi hantu pedang berapi yang besar. Untuk serangan ini, Cukong tidak hanya menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan kultivasinya, tetapi juga menggunakan kekuatan badan fisiknya. Bayangan pedang api menjadi sangat padat, seperti pedang sungguhan, memancarkan kekuatan pedang yang mengerikan. Saat pedang burung pipit api ditebas, bayangan pedang menyala di udara, dengan kekuatan yang mengerikan, menebas ke arah Zhou Yan dengan ganas. Merasakan kekuatan serangan ini, Zhou Yan segera melemparkan apa yang baru saja dikatakannya ke belakangnya, dan buru-buru mengeluarkan pedang emas dari liontin giok penyimpanan dan melancarkan serangan terkuatnya. Pisau petir emas. Bilah pedang yang terbentuk dari kilat emas menyapu langit dan bertabrakan dengan keras dengan hantu pedang yang menyala-nyala. Meskipun Zhou Yan telah mengolah pedang petir emas dengan sempurna, namun itu hanyalah seni bela diri tingkat Suan menengah, dan kekuatannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan teknik pedang api darah. Pedang petir emas itu hanya bertahan beberapa saat sebelum dihancurkan oleh hantu pedang yang menyala-nyala. Engah. Zhou Yan merasakan rasa manis di tenggorokannya dan aliran darah merah terang menyembur keluar dari mulutnya. Badannya menghantam dinding aula seni bela diri dengan keras seperti layang-layang yang talinya putus. Melihat pemandangan ini, mata semua orang terbelalak bagaikan lonceng dan mulut mereka terbuka lebar, seolah-olah mereka bisa memasukkan kepalan tangan. Bahkan Zhou Chuan tidak terkecuali. Meskipun sebelum duel dimulai, Cukong menatapnya dengan tatapan meyakinkan. Tetapi dia tidak pernah menyangka Zhou Yan akan begitu rentan di hadapan Cukong. Meskipun Zhou Yan adalah yang terlemah di antara para tetua keluarga Zhou. Namun sebenarnya dia adalah seorang guru spiritual agung yang kuat di level kelima awal. Cukong mengalahkan Zhou Yan hanya dengan satu gerakan, yang menunjukkan bahwa kekuatan bertarungnya setidaknya telah mencapai level kelima menengah dari guru spiritual agung. Baru 40 hari sejak Cukong berhasil menembus alam master spiritual agung, dan kekuatannya telah meningkat ke tingkat seperti itu. Jika dia diberi waktu beberapa bulan lagi, bukankah dia akan mampu menembus alam raja spiritual? Setelah terkejut, ekspresi gembira muncul di wajah Zhou Chuan. Bahkan Zhou Yan, yang berada di tingkat kelima awal dari guru spiritual agung, bukanlah tandingan Cukong. 8 kontestan lain yang berpartisipasi dalam kompetisi bukanlah tandingan Cukong. Menurutnya, Cukong pasti akan memenangkan kompetisi ini. Sekarang, apakah masih ada yang meragukan kekuatan Cukong? Tatapan mata Zhou Chuan menyapu sekeliling. Siapapun yang tertangkap oleh tatapannya akan menundukkan kepala dan tidak berani mengajukan pertanyaan apapun lagi. Cukong membuktikan dirinya dengan kekuatan mutlak dan membungkam mereka. Setelah minum teh, Zhou Hong membawa kepala keluarga Sen, Sen Yuanxing, kepala keluarga Zheng, Zheng Baokun, dan 6 pemuda kaula seni bela diri. Keenam pemuda ini adalah kontestan yang dikirim keluarga Sen dan Zheng untuk mengikuti kompetisi. Di antara mereka adalah Sen Junji. Seperti kata pepatah, ketika musuh bertemu, mereka menjadi cemburu satu sama lain. Sen Junji menatap Cukong dengan kebencian di hatinya. Sebulan yang lalu, dia kembali ke kediaman Sen Junhao bersama 4 anggota elit Aula Pahlawan dan melaporkan situasi tersebut kepada Sen Junhao. Mendengar ini, Sen Junhao langsung menduga bahwa Cukong akan mewakili keluarga Zhou dalam persaingan memperebutkan Ordo Changyan. Pada saat yang sama, ia juga membayangkan bahwa ini adalah tindakan yang dilakukan oleh keluarga Zhou khususnya terhadap keluarga Sen. Dia tidak hanya ingin memenangkan hati Sangguan Yanran, dia juga ingin merebut Ordo Changyan dan menghambat perkembangan keluarga Sen. Setelah mendengarkan analisis Sen Junhao, Sen Junji sangat marah hingga ia mulai menangis. Dia adalah penerima manfaat langsung dari 2 hal ini. Apakah itu Sangguan Yanran atau Chang Yanling, mereka akan sangat membantu masa depannya, dan dia tidak akan pernah membiarkan Cukong menghancurkannya. Sen Junji dan Sen Junhao segera kembali ke keluarga Sen dan melaporkan masalah tersebut kepada manajemen puncak keluarga. Bulan ini, keluarga Sen menghabiskan banyak uang untuk meningkatkan kekuatan Sen Junji dan meningkatkan peluangnya untuk menang. Meskipun tingkat kultivasi Sen Junji hanya meningkat ke tahap akhir tingkat pertama guru spiritual agung. Tetapi keluarga Sen yakin bahwa dia akan memenangkan persaingan pada akhirnya. Semua kontestan, maju ke depan, kata Zhou Hong.
6 pemuda dari keluarga Sen dan keluarga Zheng, serta 2 pemuda dari keluarga Cukong dan Zhou, melangkah maju. Setelah berdiskusi di antara 3 keluarga besar, kompetisi untuk Ordo Changyan akan dibagi menjadi 3 babak. Untuk memastikan keadilan dan kewajaran, 3 keluarga besar akan mengajukan pertanyaan secara terpisah. Isi dari 3 babak kompetisi akan ditulis pada sebuah gulungan dan diletakkan di depan semua orang. Gulungan itu hanya akan dibuka sebelum kompetisi dimulai. Zhou Hong memperkenalkan peraturannya. Begitu dia selesai berbicara, dia membalik tangan kanannya dan mengeluarkan gulungan hitam dari cincin penyimpanan. Tertulis di atas adalah isi kompetisi putaran pertama. Shen Yuanxing dan Zheng Baokun juga mengeluarkan 2 gulungan, 1 merah dan 1 biru, dari cincin penyimpanan mereka. Tertulis di atas adalah isi kompetisi putaran kedua dan ketiga. Ketiga gulungan itu diletakkan di atas meja. Sebagai penguji kompetisi ini, Zhou Chuan berjalan ke meja, mengambil gulungan hitam, membukanya di depan semua orang, dan membacakannya dengan suara keras. Babak pertama kompetisi ini adalah ujian kemauan. Para kontestan harus bertahan selama 1/4 jam di bawah tekanan penguji. Perkataan Zhou Chuan membuat ke-6 pemuda dari keluarga Sen dan keluarga Zheng sedikit mengubah ekspresi mereka. Jelaslah bahwa keluarga Zhou, sebagai pihak yang mengajukan pertanyaan pada babak pertama, sepenuhnya mengutamakan kontestan mereka sendiri dalam konten kompetisi. Menurut pendapat mereka, anggota keluarga Zhou pasti telah melakukan banyak pelatihan tekad selama sebulan terakhir. Shen Junji dan 7 orang lainnya menebak dengan benar. 2 keturunan langsung keluarga Zhou harus menanggung tekanan dari para tetua alam Raja Roh setiap hari, dan mereka disiksa selama sebulan penuh. Meskipun prosesnya menyakitkan, tekad mereka berdua meningkat pesat. Adapun Cukong, tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Karena Zhou Hong terkesan dengan tekadnya yang kuat, ia menerimanya sebagai murid terdaftarnya. Namun, hal ini normal. Sebagai penyusun pertanyaan untuk 2 putaran terakhir, keluarga Sen dan Zheng pasti akan mengutamakan kontestan mereka sendiri dalam konten kompetisi. Zhou Chuan melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan jam pasir dari cincin penyimpanannya. Ia berkata, semua pasir di jam pasir akan bocor ke dasar. Ini akan memakan waktu tepat 1/4 jam. Zhou Chuan membalikkan jam pasir dan mengumumkan, babak pertama kompetisi telah resmi dimulai. Begitu dia selesai berbicara, tekanan tingkat pertama Raja Roh meledak dari badan Zhou Chuan, bagaikan banjir dahsyat, menyapu ke arah Cukong, Shen Junji dan 9 orang lainnya. Cukong memiliki ekspresi tenang, tanpa tekanan sedikit pun. Di antara kontestan lainnya, hanya Zheng Haitao, yang berada di tingkat keempat awal dari guru spiritual agung, yang terlihat sedikit santai. 7 orang lainnya menggertakkan gigi dan mencoba melawan. Celepuk. Setelah beberapa saat, seorang kontestan dari keluarga Zheng tidak dapat bertahan lagi, kakinya lemas, dan ia jatuh ke tanah, serta tersingkir. Setelah beberapa saat, seorang kontestan dari keluarga Shen juga jatuh ke tanah dan tersingkir. Tepat saat 1/4 jam hendak berlalu, kontestan kedua dari keluarga Zheng berlutut. Ketika semua pasir di jam pasir telah bocor ke dasar, Zhou Chuan mengumumkan berakhirnya babak pertama kompetisi. Dari 9 kontestan, hanya 6 yang berhasil lolos babak pertama. Di antara mereka, 3 kontestan yang dikirim oleh keluarga Zhou semuanya lolos babak pertama kompetisi. Keluarga Shen menyingkirkan 1 orang, dan keluarga Zheng menyingkirkan 2 orang. Zheng Baokun, kepala keluarga Zheng, memiliki ekspresi agak muram di wajahnya. Dari 3 kontestan yang dikirim oleh keluarga Zheng, hanya Zheng Haitao yang tersisa. Zhou Chuan berjalan ke meja, mengambil gulungan merah di depan semua orang, membukanya, dan membacakannya dengan suara keras. Kompetisi putaran kedua adalah kompetisi kekuatan jiwa. Setiap kontestan mengaktifkan manik-manik jiwa dan bertahan selama waktu 1 batang dupa. Saat Zhou Chuan selesai berbicara, Shen Yuanxing, kepala keluarga Shen, melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebuah kotak kayu indah dari cincin penyimpanannya. Kotak itu berisi 10 manik-manik hitam pekat. Manik-manik ini bukanlah manik-manik, tetapi manik-manik jiwa yang disempurnakan oleh para alkemis menggunakan metode rahasia, yang secara khusus digunakan untuk melatih kekuatan jiwa. Zhou Chuan membagikan manik-manik jiwa kepada 6 orang yang maju ke babak kedua kompetisi, dan kemudian mengumumkan, babak kedua kompetisi secara resmi dimulai.
Begitu dia selesai berbicara, Zhou Chuan melambaikan api dari ujung jarinya dan menyalakan dupa di atas meja. Chu Kong dan keenam orang lainnya segera mengerahkan kekuatan jiwa mereka untuk mengangkat bola jiwa di hadapan mereka. Meskipun manik-manik jiwa hanya seukuran ibu jari, ia terasa berat seperti 1000 pon ketika diangkat oleh kekuatan jiwa. Putaran kedua kompetisi jelas menguntungkan anggota keluarga Shen. Shen Junji dan anggota keluarga Shen lainnya bernama Shen Bin, tampak santai, dan terlihat jelas bahwa keduanya memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat. Saat Shen Junji tengah mengerahkan kekuatan jiwanya, dia menoleh ke arah Chu Kong, ingin melihat bagaimana Chu Kong terhuyung-huyung dan tak mampu bertahan. Namun ekspresinya tiba-tiba berubah. Karena Chu Kong tidak menyerah seperti yang dibayangkannya. Sebaliknya, napasnya teratur dan wajahnya tenang. Dia bahkan tampak lebih santai daripada dia dan anggota keluarga Shen lainnya. Tidak mungkin. Orang ini pasti berpura-pura. Shen Junji berteriak dalam hatinya. Dia menatap Chu Kong, menunggu dia tidak bisa berpura-pura lagi dan tersingkir. Tetapi ketika dupa habis terbakar dan putaran kedua kompetisi berakhir, napas Chu Kong masih stabil dan wajahnya tenang. Ini menunjukkan bahwa kekuatan jiwa Chu Kong bahkan lebih kuat darinya. Chu Kong, meskipun kamu memiliki kekuatan jiwa yang kuat dan kemampuan bertarung yang luar biasa, lalu kenapa? Ordo Changyan pasti milikku. Shen Junji menggertakkan giginya dan berteriak dalam hatinya. Saat babak kedua berakhir, hanya 4 dari 6 kontestan yang tersisa. Mereka adalah Chu Kong, Zheng Haitao, Shen Junji dan Shen Bin. 2 kontestan lain yang dikirim oleh keluarga Zhou tersingkir di babak kedua. Meskipun Chu Kong adalah satu-satunya peserta yang tersisa dari keluarga Zhou, Zhou Chuan tersenyum tipis, seolah-olah dia telah melihat kejadian ketika Chu Kong memenangkan ronde ketiga dan membawa pulang Ordo Changyan. Kedua anak keluarga Shen memiliki kultivasi yang relatif lemah. Di antara mereka, Shen Junji hanya berada di tingkat pertama akhir dari guru spiritual agung, sedangkan Shen Bin berada di tingkat kedua tengah dari guru spiritual agung. Meskipun kultivasi Zheng Haitao telah mencapai tingkat keempat awal dari guru spiritual agung, dia jelas merupakan pemimpin di antara rekan-rekannya. Namun sebelum kompetisi dimulai, Chu Kong telah mengalahkan Zhou Yan yang berada di tingkat kelima awal dari Master Spiritual Agung, dengan 1 pukulan. Oleh karena itu, Zheng Haitao tidak akan pernah bisa menandingi Chu Kong. Bukan hanya Zhou Chuan yang berpikir demikian, tetapi semua orang di keluarga Zhou yang telah menyaksikan kekuatan Chu Kong juga berpikir demikian. Tepat ketika Zhou Chuan mengira Chu Hongqi sudah pasti menang, dia membuka gulungan terakhir di atas meja, wajahnya berubah, dan dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Zheng Baokun, kepala keluarga Zheng. Dalam keadaan normal, pertanyaan yang ditetapkan oleh keluarga Zheng untuk kompetisi putaran ketiga pasti akan menguntungkan anak-anak keluarga Zheng. Terutama karena Zheng Haitao cukup kuat, akan sangat menguntungkan baginya untuk memilih pertempuran kekuatan tempur. Tetapi pertanyaan pada gulungan itu bukanlah tentang kompetisi kekuatan tempur, melainkan kompetisi alkimia. Mengapa keponakanku Zhou Chuan tidak membacakan isi permainan ronde ketiga? Apakah kamu tidak memahaminya? Kata Zheng Baokun, kata-katanya penuh dengan sarkasme. Kutu kupret, keluarga Zheng benar-benar bersekutu dengan keluarga Shen. Zhou Chuan mengepalkan tangannya erat-erat. Tetua Agung keluarga Shen adalah seorang alkemis tingkat 4 yang hebat, jadi banyak anak-anak keluarga Shen yang merupakan alkemis. Ini juga alasan mengapa Shen Junji dan Shen Bin memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Shen Junji tidak hanya memiliki bakat yang sangat tinggi dalam berkultivasi, tetapi juga bakat yang sangat tinggi dalam alkimia. Ini pula sebabnya tugas penting untuk mengejar Sangguan Yanran jatuh padanya. Lagi pula, ada banyak orang di keluarga Shen yang usianya mirip dengan Sangguan Yanran. Jika Shen Junji tidak memiliki bakat yang baik, bahkan jika kakeknya adalah kepala keluarga, dia tidak akan mampu mengatur semua hal baik untuknya. Setelah Shen Junji dan Shen Junhao melaporkan urusan Chu Kong dan dugaan mereka sendiri kepada manajemen puncak keluarga. Keluarga Shen membayar harga yang sangat mahal dan tidak hanya tingkat alkimia Shen Junji berhasil menembus ke alkemis tingkat rendah tingkat 3 dalam bulan ini. Dia juga mencapai kerjasama dengan keluarga Zheng, meminta keluarga Zheng untuk mengubah topik kompetisi putaran ketiga menjadi kompetisi alkimia. Zhou Chuan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan suara berat, babak ketiga adalah kompetisi alkimia. Peserta membawa bahan obat mereka sendiri.
Siapapun yang memurnikan ramuan dengan kualitas dan mutu tertinggi akan menang. Setelah berkata demikian, dia melemparkan pandangan khawatir ke arah Cukong. Dia mengira Cukong akan menunjukkan ekspresi panik di wajahnya saat mendengar tentang kompetisi alkimia, tetapi dia tidak menyangka Cukong akan bersikap tenang dan sama sekali tidak menaruh perhatian pada Shen Junji, Zheng Haitao, dan Shen Bin. Apakah mungkin saudara muda dapat mengalahkan Shen Junji? Zhou Chuan merasakan gelombang antisipasi di dalam hatinya. Shen Junji juga memperhatikan ekspresi Cukong dan mensibir dalam hatinya, kamu hanya menggertak. Setelah ronde ketiga permainan, aku pasti akan mengambil Ordo Changyan dan mempermalukanmu dengan kejam. Melihat Cukong dan 3 orang lainnya sudah berada di tempat, Zhou Chuan mengumumkan, putaran ketiga kompetisi telah resmi dimulai. Begitu dia selesai berbicara, Cukong, Zheng Haitao, Shen Junji, dan Shen Bin mengeluarkan tungku alkimia pada saat yang sama, memadatkan api alkimia, dan mulai memurnikan ramuan. Meskipun Zheng Haitao adalah seorang alkemis, keterampilan alkimianya relatif lemah, jadi dialah orang pertama yang menyelesaikan alkimia. Apa yang dimurnikannya adalah ramuan tingkat 2 tingkat rendah yang disebut pil pemulihan. Orang kedua yang menyelesaikan pemurnian ramuan itu adalah Shen Bin. Sebagai keturunan langsung dari keluarga Shen, dan dengan bimbingan seorang alkemis tingkat tinggi kelas 4, keterampilan alkimia yang dimilikinya cukup bagus, mencapai tingkat alkemis tingkat tinggi kelas 2. Apa yang dimurnikannya adalah ramuan tingkat tinggi kelas 2 yang disebut Pei Yuan Dan, yang memiliki efek memperkuat badan dan mengisi kembali energi vital. Selanjutnya, mata semua orang terfokus pada Cukong dan Shen Junji. Zhou Chuan menatap Cukong dengan penuh berharap dia dapat mengalahkan Shen Junji. Namun setelah beberapa saat, ekspresinya tiba-tiba berubah. Orang ketiga yang menyelesaikan alkimia sebenarnya adalah Cukong. Oh tidak, Zhou Chuan mengerutkan kening dan mengerutkan alisnya menjadi bentuk cuan. Bukan hanya dia, semua orang di keluarga Zhou menghela nafas. Dalam keadaan normal, semakin lama waktu alkimia, semakin tinggi kualitas pil alkimianya. Menurut pendapat Zhou Chuan dan semua orang di keluarga Zhou, waktu yang dibutuhkan Cukong untuk memurnikan ramuan itu hanya sedikit lebih lama dari Shen Bin, dan ramuan yang dimurnikannya juga harus merupakan ramuan tingkat 2 yang tinggi. Tuan Zhou, sepertinya Ordo Changyan akan menjadi milik keturunan keluarga Shen kita. Shen Yuanxing berkata sambil tersenyum. Zhou Hong berkata dengan tenang, kompetisi belum berakhir, dan masih belum pasti siapa yang akan mendapatkan Ordo Changyan. Shen Yuanxing mensibir, mengira Zhou Hong hanya bersikap keras kepala. 2/4 jam kemudian, Shen Junji selesai memurnikan ramuan dan memadamkan api ramuan. Zhou Chuan menghampiri Zheng Haitao, mengambil pil yang telah dimurnikannya, memeriksanya dengan saksama, lalu berkata dengan lantang, pil pemulihan, pil tingkat 2 tingkat rendah, dengan kualitas terbaik. Setelah mengatakan itu, Zhou Chuan meletakkan pil pemulihan dan berjalan di depan Shen Bin. Pil Peking Yuan, pil kelas 2 bermutu tinggi, kualitas sedang. Zhou Chuan melirik Cukong dan menggelengkan kepalanya. Dia ingin memberi hormat pada adiknya, jadi dia berjalan melewatinya dan datang ke Shen Junji. Pil Yuling, pil tingkat 3 yang kualitasnya rendah. Mendengar ini, semua orang di keluarga Zhou terkejut. Meskipun mereka sudah menduganya, mereka tetap terkejut saat mendengar Zhou Chuan mengumumkan hasil alkimia Shen Junji. Dia adalah seorang alkemis tingkat 3 yang rendah. Bahkan di kota perdagangan Stars yang makmur, di mana orang-orang berkuasa berlimpah, dia dianggap sebagai ahli alkimia, dan layak menjadi tamu kehormatan bagi semua keluarga dan pasukan besar. Shen Junji baru berusia 18 tahun ini, dan sudah dapat dipastikan bahwa ia akan menjadi alkemis kelas 4 di masa mendatang. Jika dia bisa mendapatkan Ordo Changyan dan mendapatkan beberapa kesempatan di Gua Changyan, dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi alkemis tingkat kelima. Penatua Zhou Chuan, mohon umumkan pemenang akhir kompetisi ini sesegera mungkin. Sambil mendesak Zhou Chuan, Shen Junji melemparkan pandangan provokatif ke arah Cukong, seolah berkata, menurutmu kau bisa melawanku? Zhou Chuan menghela nafas pelan, dan saat hendak mengumumkan kemenangan Shen Junji, Cukong berkata dengan tenang, saudaraku, kamu belum mencoba pil yang aku buat. Shen Junji mengejek, aku telah memurnikan pil pemelihara jiwa tingkat rendah. Apakah perlu menguji pilmu yang rusiak?
Cukong mendengar ini dan tersenyum menghine, kamu berani pamer di hadapanku hanya dengan pil pemelihara jiwa tingkat rendah. Kamu benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Mata Sen Junji tiba-tiba dipenuhi amarah, dan dia berkata dengan dingin, aku ingin melihat ramuan apa yang telah kamu buat. Beraninya kamu mengabaikan pil Yuling tingkat rendah. Setelah berkata demikian, dia langsung berjalan ke tungku alkimia milik Cukong, membuka tutupnya, dan mengeluarkan sebuah pil bundar dari dalamnya. Aroma harum ramuan itu langsung memenuhi udara. Sen Junji menatap pil di tangannya, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan tidak percaya, kamu juga memurnikan pil pemelihara jiwa. Bagaimana ini mungkin? Ketika semua orang di keluarga Zhou mencium aroma harum pil Yuling, mereka berseru kaget. Ya dewa, Cukong juga seorang alkemis tingkat rendah kelas 3. Bahan ini bisa mengeluarkan aroma yang kuat sekali. Kualitas pil pemelihara jiwa ini pasti di atas kualitas menengah. Jadi, pemenang akhirnya adalah Cukong. Pembicaraan keluarga Zhou sampai ke telinga Sen Junji, menyebabkan ekspresinya berubah lagi dan lagi. Cukong menyelesaikan pemurnian pil 2/4 jam lebih awal dariku. Bahkan jika dia juga memurnikan pil pemelihara jiwa, mustahil baginya untuk berhasil dalam waktu sesingkat itu. Pil ini pasti palsu. Sen Junji segera mulai menguji pil itu, ingin menamparkan wajah Cukong di depan umum. Tetapi saat berikutnya, mata Sen Junji membelalak seolah-olah dia melihat hantu. Pil pemelihara jiwa ini benar-benar nyata dan kualitasnya terbaik. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Sen Junji, yang tidak percaya pada kejahatan, berulang kali menguji ramuan tersebut. Tetapi tidak peduli berapa kali dia mengujinya, hanya ada satu hasil, yaitu pil ini asli. Melihat Sen Junji tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama, Zhou Chuan langsung mengambil pil itu dan memeriksanya. Setelah beberapa saat, dia berteriak dengan gembira, pil Yuling, pil tingkat 3 yang rendah, kualitasnya sangat baik. Ketika semua orang di keluarga Zhou mendengar kata-kata Zhou Chuan, mereka langsung gempar. Itu sebenarnya adalah ramuan penyembuh jiwa yang bermutu tinggi. Tidak heran Cukong meremehkan pil pemelihara jiwa tingkat rendah yang disempurnakan oleh Sen Junji. Ternyata keterampilan alkimianya telah mencapai puncak alkemis tingkat 3 tingkat rendah. Apakah ini orang yang disukai surga seperti yang tercatat dalam buku-buku kuno? Dia hanyalah iblis yang sedang berkultivasi. Tidak ada keraguan bahwa pemenang akhir kompetisi adalah Cukong. Zhou Hong menoleh sambil tersenyum, menatap Sen Yuanxing, dan berkata, maaf mengecewakan Guru Sen, tetapi Chang Yanling akan menjadi murid terdaftarku sekarang. Mendengus. Sen Yuanxing mendengus dingin, mengabaikan Zhou Hong, dan membawa Sen Junji dan 2 orang lainnya pergi dari rumah Zhou. Patriark Zhou telah menerima murid yang baik, tetapi sayangnya dia tidak memiliki garis keturunan di badannya. Jika dia tidak dapat memperoleh kesempatan besar di Gua Changyan, bahkan jika dia memiliki keberuntungan dan kecepatan pelatihan yang luar biasa, dia hanya akan berhenti di tingkat ke-9 dari guru spiritual agung. Zheng Baokun mensibir dan pergi bersama Zheng Haitao dan 2 orang lainnya. Kompetisi sudah berakhir, ayo kita semua pergi. Zhou Hong menatap keluarga Zhou dan berkata, ya, Patriark. Semua orang di keluarga Zhou segera bubar, dan tak lama kemudian hanya Zhou Hong dan Zhou Chuan yang tersisa di aula seni bela diri yang besar itu. Cukong dan 3 orang lainnya. Kamu telah melakukan pekerjaan yang hebat. Zhou Hong menatap Cukong dan memujinya, Ordo Changyan ini milikmu. Sambil berbicara, Zhou Hong membalik tangannya, mengeluarkan sebuah token merah dari cincin penyimpanannya, lalu melemparkannya kepada Cukong. Jika diperhatikan lebih teliti, kata Changyan terukir dengan gaya yang flamboyan di bagian depan token, dan tungku alkimia terukir di bagian belakangnya. Terima kasih, Guru. Cukong mengambil Ordo Changyan dan menangkupkan kedua tangannya. Rumah Gua Api Biru akan dibuka setengah bulan lagi. Kalian harus memanfaatkan setengah bulan ini dengan baik dan berusaha keras untuk meningkatkan kekuatan kalian. Zhou Hong berkata, menurut informasi yang diperoleh keluarga Zhou, persaingan untuk mendapatkan rumah Gua Api Biru akan sangat ketat. Di antara mereka ada tuan muda dari keluarga bangsawan kelas 1 kekaisaran, penerus keluarga bangsawan di ibu kota kekaisaran, dan murid-murid berbakat dari Akademi Matahari dan Akademi Bulan Cerah. Tuan, jangan khawatir. Saya akan berusaha sebaik mungkin, kata Cukong dengan suara yang dalam.
Changyan Cave Mansion terkait dengan apakah dia dapat membangkitkan garis keturunannya lagi. Tidak peduli siapa pesaingnya, dia harus memanfaatkan kesempatan besar ini. Merasakan tekad Cukong, Zhou Hong mengangguk puas. Ia melambaikan tangannya, mengeluarkan pedang merah dan permata merah dari cincin penyimpanan dan menyerahkannya kepada Cukong. Kamu adalah muridku Zhou Hong, dan statusmu tidak kurang dari tuan muda dari keluarga bangsawan kelas 1 di Kekaisaran atau penerus keluarga bangsawan di ibu kota Kekaisaran. Kedua senjata spiritual ini dapat meningkatkan kekuatan tempur dan kemampuan bertahanmu secara signifikan. Cukong mengambil dua senjata spiritual itu, matanya tiba-tiba berbinar, dan dia dengan cepat berkata dengan penuh rasa terima kasih, guru. Pedang merah ini disebut pedang Tianyan, senjata spiritual tingkat tinggi tingkat 3 dengan kekuatan yang luar biasa. Permata merah itu disebut mutiara api roh dan merupakan senjata spiritual pertahanan tingkat tinggi tingkat 3. Dengan dua senjata spiritual ini, Cukong mampu bertarung melawan seorang guru spiritual agung tingkat ke-6. Zhou Hong memberi semangat, berlatihlah dengan baik dan cobalah untuk mendapatkan pil roh darah di rumah gua Changyan. Baik, guru, kata Cukong. Setelah meninggalkan Zhou Mansion, Cukong tidak kembali ke Akademi Bintang, melainkan pergi ke Paviliun Harta Karun. Changyan Cave Mansion akan dibuka setengah bulan lagi, jadi dia harus bergegas dan meningkatkan kultivasinya. Namun, dia tidak memiliki garis keturunan di badannya dan bakatnya terbatas. Bahkan dengan bantuan pagoda kekacauan, akan sulit baginya untuk membuat terobosan dalam waktu setengah bulan. Lagi pula, kultivasinya telah mencapai tahap awal tingkat ke-4 guru spiritual agung. Oleh karena itu, ia harus mencari bantuan dari luar. Misalnya, air liur roh yin ekstrim, cairan roh yin bumi, atau sejumlah besar ramuan perantara tingkat 3. Setelah tiba di Paviliun Harta Karun, Cukong langsung bertanya ke intinya, Manajer Fang, apakah di Paviliun Harta Karun ada air liur spiritual yin ekstrim atau cairan spiritual yin bumi? Setengah bulan di dunia luar setara dengan lebih dari 4 tahun di tingkat pertama pagoda. Bahan-bahan obat yang dibutuhkan untuk memurnikan ramuan perantara tingkat 3 memiliki siklus pertumbuhan yang relatif panjang dan tidak dapat matang dalam waktu lebih dari 4 tahun. Oleh karena itu, Cukong tidak memiliki cara untuk meningkatkan kekuatannya dengan meningkatkan keterampilan alkimia dan memurnikan sejumlah besar pil. Sedangkan untuk pembelian langsung bahan obat matang tingkat 3 atau pemurnian pil perantara tingkat 3, hal itu sama sekali tidak termasuk dalam pertimbangan Cukong. Dengan bakatnya dalam kultivasi, jika dia ingin mempercepat kultivasinya, tidak cukup hanya menelan 10 atau 8 pil. Dia harus menelan ratusan atau ribuan pil. Jika Anda langsung membeli bahan obat tingkat 3 yang sudah matang atau ramuan tingkat menengah tingkat 3 yang sudah dimurnikan, harganya akan sangat mahal. Oleh karena itu, Cukong hanya bisa mengarahkan pandangannya pada air liur spiritual yin ekstrim dan cairan spiritual yin bumi. Fang Tao berkata, ada beberapa cairan spiritual yin bumi, tetapi harganya sangat mahal. Dan air liur spiritual yin ekstrim hanya tersedia di markas besar ibu kota Kekaisaran. Cukong mengangguk, tidak terkejut. Air liur spiritual yin ekstrim adalah bahan obat kelas 4 dengan peluang yang sangat rendah untuk diproduksi. Bahkan 1 dari 10 gua yin bawah tanah mungkin tidak dapat menghasilkan air liur spiritual yin ekstrim. Adalah normal jika tidak ada stok di Paviliun Harta Karun Kota Bintang. Cukong mengeluarkan pedang burung pipit api dari liontin giok penyimpanan, menyerahkannya kepada Fang Tao, dan berkata, berapa banyak cairan spiritual bumi yin yang dapat ditukar dengan pedang spiritual ini? Dengan pedang api langit, pedang burung pipit api dapat dihilangkan. Fang Tao mengambil pedang burung pipit api, memeriksanya dengan saksama, dan menawar harga, kamu dapat menukarnya dengan 10 kg cairan roh bumi yin. Cukong mengangguk, berubah. Setelah beberapa saat, Fang Tao kembali sambil memegang kendi batu giok zamrud. Altar giok berisi cairan roh yin bumi. Setelah Cukong memeriksa semuanya sudah benar, dia melambaikan tangannya, meletakkan altar giok ke dalam liontin giok penyimpanan, lalu berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Fang Tao menatap punggung Cukong yang menjauh, matanya bersinar cemerlang, dan bergumam pada dirinya sendiri, kultivasi anak ini telah mencapai tahap awal tingkat ke-4 dari guru spiritual agung. Sudah waktunya untuk mempersiapkan diri terlebih dahulu.
Cukong kembali ke Akademi Xingchen dan baru saja berjalan memasuki halaman. Sebelum dia menutup pintu, tiba-tiba terdengar suara seperti lonceng perak. Kong, selamat karena memenangkan kompetisi dan memperoleh Ordo Api Biru. Sosok anggun melangkah memasuki halaman. Itu adalah Sangguan Yanran. Cukong mengangkat alisnya. Sangguan Yanran menerima berita itu tepat setelah ia memenangkan kompetisi. Ini semakin membuktikan bahwa identitas Sangguan Yanran luar biasa dan jelas bukan hanya keturunan keluarga kerajaan. Jika bukan karena air liur roh yin ekstrim dan cairan roh yin bumi yang diberikan Yanran, aku tidak akan memenangkan kompetisi dengan mudah. Cukong berkata dengan penuh rasa terima kasih. Jangan menyanjungku. Kudengar 3 ronde kompetisi itu tidak melibatkan kompetisi kekuatan tempur. Kau mampu memenangkan kompetisi itu karena kemauan keras, kekuatan jiwa, dan keterampilan alkimia milikmu. Itu tidak ada hubungannya dengan air liur roh yin ekstrim dan cairan roh yin bumi yang kuberikan padamu. Kata Sangguan Yanran. Cukong menggelengkan kepalanya, meskipun tidak ada persaingan kekuatan tempur, tetapi air liur roh yin yang ekstrim dan cairan roh yin bumi sangat mempercepat kecepatan berlatih jilid pertama, seni api naga. Alam fisik dan kekuatan jiwaku telah sangat ditingkatkan dengan peningkatan kultivasiku. Pada saat yang sama, kendaliku atas api pil juga telah meningkat pesat. Cukong tidak memuji Sangguan Yanran, tetapi mengatakan kebenaran. Kalau saja dia tidak memiliki air liur roh yin ekstrim dan cairan roh yin bumi, dia tetap akan memenangkan kompetisi, tetapi tidak akan semudah itu. Selain itu, Changyan Cave Mansion akan dibuka setengah bulan lagi. Tanpa bantuan air liur spiritual yin ekstrim dan cairan spiritual yin bumi, kultivasinya tidak akan pernah mampu mencapai tingkat keempat awal dari guru spiritual agung secepat ini. Saat itu, ia harus bersaing dengan para tuan muda dari keluarga bangsawan teratas kekaisaran dan para penerus keluarga bangsawan di ibu kota kekaisaran untuk mendapatkan kesempatan. Jika kultivasinya terlalu lemah, ia bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk bersaing. Sangguan Yanran merasakan ketulusan dalam kata-kata Chu Hongan, tahu bahwa dia berkata jujur, dan langsung menampakkan senyum manisnya. Jadi bantuanku sangat besar. Kalau begitu, kau berutang budi padaku. Sangguan Yanran berkata sambil tersenyum. Cukong berkata dengan serius, benar sekali. Yanran, jika kamu butuh bantuanku, katakan saja padaku. Mata Sangguan Yanran berkilat licik, aku memang butuh bantuanmu untuk sesuatu. Tapi masalah itu terlalu sulit, dan bantuan kecil itu tidak cukup, jadi aku datang kali ini untuk membuatmu berutang lebih banyak padaku. Ketika Cukong mendengar ini, ada sedikit kebingungan di matanya. Dia tidak mengerti apa maksud Sangguan Yanran. Namun saat berikutnya, matanya tiba-tiba terbuka lebar. Sangguan Yanran melambaikan lengan bajunya dan mengeluarkan sebuah botol giok dan 2 toples giok besar dari liontin giok penyimpanan. Cukong merasakan aura yang familiar dari liontin giok dan toples giok besar itu. Yanran, apakah ini air liur spiritual yin ekstrim dan cairan spiritual yin bumi? Sangguan Yanran mengangguk, ya, ada 3 tael air liur roh yin ekstrim di dalam botol giok, dan ada 60 kg cairan roh yin bumi di dalam 2 toples giok besar. Cukong tidak dapat menahan diri untuk menelan ludah. Air liur roh yin ekstrim dan cairan roh yin bumi yang dikeluarkan Sangguan Yanran lebih banyak dari apa yang pernah mereka peroleh di Gua Piton Iblis Suanyin sebelumnya. Saya secara khusus mengumpulkan air liur spiritual yin yang sangat kuat dan cairan spiritual yin bumi ini. Saya harap mereka dapat membantu Anda dan memungkinkan Anda untuk memanfaatkan kesempatan di Changyan Cave Mansion, kata Sangguan Yanran. Cukong menarik napas dalam-dalam dan berkata, Yanran, aku tidak tahan lagi. Meskipun dia sangat menginginkan air liur spiritual yin yang sangat kuat dan cairan spiritual yin bumi ini, dia tahu bahwa dia tidak dapat menerima hadiah itu tanpa melakukan sesuatu. Dia sudah berutang budi kepada Sangguan Yanran dan tidak dapat memanfaatkannya lagi. Bukankah sudah kukatakan padamu bahwa aku memang butuh bantuanmu untuk sesuatu, tapi hal itu terlalu sulit. Sangguan Yanran berkata cepat. Cukong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, jika kamu tidak memberitahuku apa itu, aku tidak akan menerimanya. Sangguan Yanran tidak punya pilihan selain mencari alasan dan berkata, yah, dalam warisan Kaisar Pengobatan Changyan, ada ramuan tingkat tinggi tingkat 5 yang disebut pil Fire Luan, yang sangat berguna bagiku.
Aku membantumu meningkatkan kekuatanmu hanya untuk memintamu membantuku mendapatkan pil Fire Luan. Sebenarnya, Sangguan Yanran tidak berbohong kepada Cukong. Pil Api Luan memang sangat berguna baginya. Namun, pil Api Luan dan pil Roh Darah yang dibutuhkan Cukong, keduanya adalah pil tingkat 5 yang bermutu tinggi. Hanya dengan mencapai gerbang warisan di bagian terdalam Gua Changyan dan menerima penilaian warisan dari Kaisar Pengobatan Changyan, seseorang dapat memperolehnya. Jika Cukong bisa mendapatkan pil Api Luan, dia pasti bisa mendapatkan pil Roh Darah juga. Itulah sebabnya Sangguan Yanran menemukan alasan ini. Baiklah, aku pasti akan membawakan pil Api Luan itu kepadamu. Cukong berjanji. Sangguan Yanran tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan menunggu kabar baik dari Kong. Setelah berkata demikian, Sangguan Yanran meninggalkan air liur Roh Yin Ekstrim dan cairan Roh Yin Bumi lalu berbalik untuk pergi. Bantuan ini sangat besar dan aku harus membalasnya. Cukong melirik botol giok dan toples giok besar dan berkata dalam hati. Belum lagi betapa berharganya 3 tael air liur Roh Yin Ekstrim dan 60 kg cairan Roh Yin Bumi. Hanya fakta bahwa Sangguan Yanran menggunakan koneksinya untuk membantunya mengumpulkan air liur Roh Yin Ekstrim dan cairan Roh Yin Bumi saja sudah merupakan suatu kebaikan. Dengan lambaian tangan kanannya, dia meletakkan botol giok dan altar giok besar ke dalam liontin giok penyimpanan, lalu dengan pikirannya, dia memasuki tingkat pertama pagoda dan mulai berlatih. Waktu berlalu dengan cepat, dan lebih dari 4 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Cukong yang tengah berlatih tiba-tiba membuka matanya, langsung menggenggam pedang Tianyan di tangannya, dan menebasnya dengan kuat di depannya. Teknik pedang api darah jurus kedua, api darah memecah langit. Ledakan. Saat pedang api langit ditebas, gelombang api yang ganas dan bergelora menyapu keluar, melepaskan kekuatan suci yang luar biasa. Kemanapun gelombang api itu lewat, kehampaan bergetar dan udara meledak, seolah-olah benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit. Setelah berlatih keras sekian lama, akhirnya aku berhasil menguasai seni pedang api darah dengan sempurna. Cukong menarik pedang api langit sambil tersenyum tipis. Setelah lebih dari 4 tahun berlatih keras, dia telah menghabiskan semua air liur Roh Yin Ekstrim dan cairan Roh Yin Bumi yang diberikan Sangguan Yanran kepadanya, juga 10 kg cairan Roh Yin Bumi yang dibelinya sendiri. Kultivasi dan ranah fisik volume pertama, seni api naga, telah meningkat pesat. Meskipun dia belum mencapai tahap kesempurnaan, dia sekarang dapat menghancurkan para guru spiritual agung biasa di tingkat ke-6 dengan kekuatan badan fisiknya. Adapun kultivasinya, dia telah mencapai akhir tingkat ke-4 dari guru spiritual agung. Dengan gabungan ki dan badan, ditambah berkah pedang api surgawi, bahkan seorang guru spiritual agung di akhir tingkat ke-6 belum tentu dapat menandinginya. Selain itu, Cukong juga berlatih seni pedang api darah dan langkah api bintang hingga mencapai tingkat kesempurnaan. Sekarang, dia tidak perlu lagi menahan serangan balik dan dapat dengan kuat menggunakan Blood Flame Breaking the Sky. Dengan kekuatanku saat ini, aku seharusnya bisa merebut pil Roh Darah di Gua Changyan. Mata Cukong bersinar. Dia sedikit membetulkan keadaannya, lalu sambil berpikir, dia meninggalkan tingkat pertama pagoda itu. Setelah beberapa saat, Zhou Chuan tiba di rumah. Dia merasakan aura Cukong dan tahu bahwa kekuatan Cukong telah meningkat lagi. Dia berkata dengan gembira, "Saudaraku, aku tahu kamu tidak akan mengecewakanku. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu mampu bersaing dengan tuan muda dari keluarga bangsawan teratas Kekaisaran dan penerus keluarga bangsawan ibu kota Kekaisaran." Cukong bertanya, "Saudaraku, apakah kamu tahu informasi spesifik tentang orang yang memasuki rumah Gua Changyan kali ini?" Zhou Chuan tersenyum dan berkata, "Bahkan jika kamu tidak bertanya, kakak senior akan memberitahumu." Sambil berbicara, dia membalik tangannya, mengeluarkan sebuah gulungan dari cincin penyimpanan dan melemparkannya kepada Cukong. Gulungan itu tidak hanya berisi informasi yang dikumpulkan oleh keluarga Zhou tentang orang-orang yang memasuki rumah Gua Changyan kali ini, tetapi juga informasi terkait tentang rumah Gua Changyan. Cukong hendak membuka gulungan itu ketika Zhou Chuan menghentikannya, "Jangan khawatir, butuh waktu lebih dari 2 jam untuk terbang dari Akademi Xing Shen ke rumah Gua Changyan. Kamu bisa membacanya perlahan-lahan di perjalanan." Cukong mengangguk. Kemudian,
Keduanya meninggalkan rumah dan pergi ke tempat monster terbang dibesarkan di akademi. Setelah Zhou Chuan memasuki alam Raja Roh, dia bisa terbang. Namun, Changyan Cave Mansion berjarak ribuan mil dari Akademi Xing Sen. Jika dia membawa Cukong terbang di langit, kecepatannya tidak hanya akan lambat, tetapi juga akan menghabiskan banyak energi spiritual. Jauh lebih tidak nyaman daripada menunggangi monster terbang. Akademi Xing Sen membesarkan dua jenis monster terbang, yaitu monster tingkat rendah kelas 2, elang bersayap emas, dan monster tingkat rendah kelas 3, elang bulu api. Para tetua sekte luar dapat bepergian dengan menunggangi elang bersayap emas, sementara para tetua sekte dalam dapat bepergian dengan menunggangi elang berbulu api. Zhou Chuan menuntun seekor elang bulu api yang besar, lalu dia dan Cukong melompat dan berdiri di punggung lebar elang bulu api itu. Berangkat. Atas perintah Zhou Chuan, elang bulu api mengepakkan sayapnya dengan kuat, berubah menjadi cahaya pelangi dan terbang ke langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Untungnya, kultivasi Cukong telah mencapai tahap akhir dari Master Spiritual Agung, dan kekuatannya cukup mengesankan. Jika dia sedikit lebih lemah, dia bahkan tidak akan bisa berdiri di belakang elang bulu api. Chu Hongan mengedarkan kekuatan spiritualnya, menenangkan badannya, lalu membuka gulungan itu dan mulai membacanya dengan saksama. Sebagai salah satu keluarga terkuat di Kekaisaran, keluarga Zhou sangat terinformasi, dan gulungan itu berisi informasi tentang 29 pemuda. Dengan kata lain, kecuali Cukong, informasi semua orang yang memasuki Changyan Cave Mansion semuanya ada di sini. Namun, ini bukanlah tugas yang sulit. Hal ini karena Ordo Changyan sangatlah berharga, dan mereka yang dapat memperoleh Ordo Changyan adalah orang kaya atau bangsawan. Sekalipun sebuah keluarga kecil biasa atau pasukan kecil cukup beruntung memperoleh Ordo Changyan, mereka tidak dapat mempertahankannya. Oleh karena itu, mereka yang akhirnya memasuki Changyan Cave Mansion semuanya memiliki latar belakang yang luar biasa, yang dapat ditemukan dengan sedikit penyelidikan. Cukong membaca 10 baris sekaligus dan dengan cepat menelusuri informasi dari 29 orang. Di antara 29 orang itu, sebagian besarnya memiliki tingkat kultivasi pada tingkat kedua atau ketiga guru spiritual agung dan tidak dapat menjadi ancaman baginya. Ada 3 orang yang memerlukan perhatian khusus. Seorang pria bernama Mo Yingji, dari keluarga Mo, keluarga kaya di ibu kota Kekaisaran. Kultivasinya telah mencapai level kelima awal dari guru spiritual agung dan kekuatan tempurnya cukup mengesankan. Salah satu dari mereka bernama Su Feihu, yang berasal dari keluarga Su, salah satu keluarga paling berkuasa di Kekaisaran. Ia juga merupakan murid dari tetua keempat di antara 10 tetua Akademi Mingyue. Tidak hanya kultivasinya telah mencapai tingkat kelima tengah dari guru spiritual agung, ia juga merupakan seorang alkemis tingkat 3 yang rendah. Yang terakhir bernama Chu Yunhe, dari keluarga utama keluarga Chu, dan merupakan sepupu Chu Yun Xiao. Dia juga merupakan murid dari tetua ke-9 di antara 10 tetua Akademi Matahari. Seperti Su Feihu, tingkat kultivasinya telah mencapai tahap tengah tingkat kelima dari guru spiritual agung, dan tingkat alkimianya telah mencapai tingkat alkemis tingkat rendah tingkat 3. Chu Yunhe. Cukong menyipitkan matanya sedikit, dan cahaya dingin melintas di matanya. Zhou Chuan merasakan hawa dingin yang terpancar dari Cukong dan memperingatkannya, "Adik junior, meskipun kamu sangat cakap, kamu tidak boleh ceroboh." Baik itu Mo Yingji, Su Feihu, atau Chu Yunhe, mereka semua berasal dari keluarga kaya dan terpandang, dan mereka pasti memiliki kartu truf tersembunyi di tangan mereka. Cukong mengangguk tanda dia mengerti. Bahkan dia memiliki senjata spiritual tingkat tinggi kelas 3, Pedang Tianyan, dan senjata spiritual pertahanan tingkat tinggi kelas 3, Mutiara Lingyan. Sebelum Mo Yingji, Su Feihu dan Chu Yunhe berangkat, para tetua keluarga pasti telah meninggalkan mereka dengan kartu truf yang menyelamatkan nyawa. Chu Yunhe, jika kau tidak memprovokasiku, aku bisa memperlakukanmu seperti kentut. Namun, jika kau buta dan bersikeras mencari kematian, maka aku tidak keberatan memberimu tumpangan. Ada cahaya dingin yang berkedip di mata Cukong. Dia menghela napas dan meneruskan penelusuran. Selain informasi tentang 29 orang, gulungan itu juga berisi informasi relevan tentang rumah Gua Changyan. Rumah Gua Changyan telah dibuka lebih dari 10 kali, dan situasi di dalam gua telah lama dikuasai oleh kekuatan besar Kekaisaran.
Sebagai salah satu keluarga terkuat di Kekaisaran, keluarga Zhou tentu mengenalnya dengan sangat baik. Ada 4 lorong di Gua Changyan. Ketika seorang pemuda yang memegang Ordo Changyan memasuki gua, ia akan diteleportasi secara acak ke salah satu lorong oleh formasi pelindung untuk penilaian. Tujuannya adalah untuk membubarkan para penilai dan mencegah para penilai yang berkuasa bergabung untuk menyapu bersih para penilai lain dan memonopoli peluang. Level pertama disebut formasi boneka, yang menguji kecakapan tempur Anda. Tingkat kedua disebut Soul Power Ladder yang menguji kekuatan jiwa. Level ketiga disebut hutan bambu fantasi, yang menguji karakter Anda. Setelah melewati 3 tingkat, keempat lorong akan bertemu dan tiba di gerbang warisan, di bagian terdalam gua. Selama Anda melangkah ke gerbang warisan, Anda dapat menerima ujian warisan yang ditinggalkan oleh Kaisar Pengobatan Changyan. Total ada 3 ujian pewarisan, dan Anda akan menerima hadiah besar untuk setiap ujian yang Anda lewati. Pil roh darah dan pil luan api adalah hadiah untuk ujian warisan kedua. Jika ketiga warisan itu diwariskan, kau akan memperoleh seluruh warisan dan harta Kaisar Pengobatan Changyan. Namun, setiap kali Changyan Cave Mansion dibuka, hanya 1 orang yang dapat memasuki gerbang warisan. Selama seseorang memasuki gerbang warisan, peserta ujian lainnya akan diteleportasi keluar dari Changyan Cave Mansion, tidak peduli level mana yang telah mereka capai. Sepertinya jika aku ingin memanfaatkan kesempatan ini, aku tidak hanya harus menyelesaikan semua level, tetapi juga harus melewatinya dengan sangat cepat. Cukong bergumam pada dirinya sendiri. 2 jam kemudian, sebuah gunung besar muncul di hadapan Cukong. Elang bulu api perlahan mendarat di depan sebuah gua besar di lereng gunung. Jika diperhatikan dengan seksama, ada 2 karakter besar terukir dari besi dan perak di atas gua Changyan. Pada saat ini, puluhan orang telah berkumpul di luar Changyan Cave Mansion, semuanya berasal dari keluarga kaya dan terhormat. Banyak orang mengenal Zhou Chuan dan menyapanya. Saudara Zhou, apakah anak ini murid terdaftar yang diterima oleh senior Zhou Hong? Kudengar anak ini adalah orang yang disukai oleh surga seperti yang tercatat dalam buku-buku kuno. Kecepatan kultivasinya sangat cepat. Setengah bulan yang lalu, dia dengan mudah mengalahkan keturunan langsung dari keluarga Zhou, keluarga Shen, dan keluarga Zheng dan memenangkan Ordo Api Biru. Dengan bakat anak ini, dia pasti menjadi pesaing kuat untuk mendapatkan warisan Raja Obat Api Biru. Keluarga Zhou dapat mengetahui informasi tentang 29 orang lainnya, dan keluarga lain secara alami dapat mengetahui informasi tentang keluarga Zhou. Tepat saat semua orang tengah berbicara, sebuah suara sumbang tiba-tiba terdengar. Pesaing kuat macam apa ini? Dia hanya sampah yang beruntung. Semua orang menoleh dan melihat bahwa orang yang berbicara itu adalah seorang pemuda dengan aura yang luar biasa. Orang ini adalah Chu Yunhe. Sebagai sepupu Chu Yun Xiao dan keturunan langsung dari keluarga utama keluarga Chu, dia secara alami sangat jelas tentang fakta bahwa garis keturunan Chu Kong telah diambil. Namun, dia tidak merasa ada yang salah. Menurutnya, anggota suku cabang tidak ada bedanya dengan budak. Keputusan gurunya untuk tidak mengambil nyawa Chu Kong adalah kebaikan terbesar yang bisa ditunjukkannya kepadanya. Chu Kong sangat tidak tahu terima kasih dan bahkan berani menyimpan dendam dan ingin membalas dendam. Kejahatannya benar-benar tidak bisa dimaafkan. Dia datang ke Changyan Cave Mansion kali ini dengan 2 tujuan. Satu adalah untuk merebut warisan Kaisar Pengobatan Changyan, dan yang lainnya adalah untuk memberi Chu Kong pelajaran. Chu Yunhe melirik Chu Kong dan memberi perintah dengan nada merendahkan, "Dasar kutu kupret tak berguna dari keluarga Chu. Kau sudah bertemu dengan tuan muda dari keluarga utama, tapi kau tidak mau berlutut untuk memberi hormat." Cahaya dingin melintas di mata Chu Kong, dan dia langsung menebak identitas Chu Yunhe. Tepat saat dia hendak berbicara, Zhou Chuan di sampingnya mendengus dingin, dan kekuatan tingkat pertama Raja Roh meledak, menghancurkan ke arah Chu Yunhe. "Biarkan rekan magangku yang masih muda berlutut dan memberi hormat. Kau pikir kau siapa?" Wajah Chu Yunhe tiba-tiba berubah, dan dia segera meminta bantuan dari kakak seniornya di sampingnya. Sebagai seorang elit Akademi Matahari dan sepupu Chu Yun Xiao, ia telah menjadi murid tetua ke-9 di antara 10 tetua Akademi Matahari. Pria parubaya di sebelahnya adalah Zhao Wu, murid tertua dari tetua ke-9. Ia juga merupakan tetua sekte dalam Akademi Matahari, dan kultivasinya telah mencapai tahap tengah tingkat pertama Raja Roh.
Zhao Wu melambaikan tangannya untuk menangkis kekuatan Zhou Chuan, dan berkata, "Penatua Zhou, adik laki-lakiku hanya bercanda, mengapa menganggapnya serius?" Zhou Chuan berkata dengan dingin, "Aku tidak ingin mendengar lelucon seperti itu untuk kedua kalinya. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena mengolok-olok anak dari keluarga Chu ini." Suara Zhou Chuan sedingin es, dan kata-katanya penuh ancaman. Wajah Chu Yunhe tiba-tiba menjadi muram. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh Zhao Wu. Meskipun tingkat kultivasinya satu tingkat lebih tinggi dari Zhou Chuan, ayah Zhou Chuan adalah orang kuat di alam Raja Roh tingkat ke-9 dengan latar belakang yang kuat. Keahlian dan seni bela diri yang dipraktikkannya, begitu pula senjata spiritual yang dimilikinya, semuanya lebih kuat dari miliknya. Jika mereka berdua bertarung, dia pasti yang kalah. Melihat wajah Chu Yunhe yang sangat jelek, Chu Kong merasa sangat senang. Pada saat yang sama, saya lebih berterima kasih kepada Zhou Chuan. Dari Zhou Chuan, dia merasakan perasaan diperhatikan yang telah lama hilang. Meskipun Chu Yunhe tidak berani berbicara lagi karena kekuatan militer Zhou Chuan, dia tidak berdiam diri. Sebaliknya, dia berkeliling dan membisikkan sesuatu kepada beberapa orang. Dalam sekejap mata, setengah jam berlalu. Orang-orang lainnya tiba di gua satu demi satu. Berdengung. Tiba-tiba seluruh gunung berguncang seperti terjadi gempa bumi. Gua Changyan akan segera terbuka. Teriak seseorang. Pintu batu yang berat itu perlahan terbuka, dan tirai cahaya merah muncul di depan pintu. Tirai cahaya ini adalah formasi perlindungan istana, yang tidak hanya akan memindahkan peserta ujian secara acak ke salah satu dari 4 saluran, tetapi juga mengidentifikasi usia peserta ujian. Jika Anda berusia di atas 20 tahun, Anda tidak dapat masuk meskipun Anda pemegang Ordo Changyan. Alkisah ada sebuah keluarga kaya dan terkemuka yang ingin berbuat curang dan mengizinkan seorang murid berusia 21 tahun memasuki gua bersama Ordo Changyan. Akibatnya, ia langsung terhalang oleh tirai cahaya merah. Dengan adanya formasi pelindung, seseorang tidak dapat memasuki Changyan Cave Mansion bahkan jika usianya melebihi batas 1 hari, apalagi jika usianya melebihi batas 1 tahun. Orang pertama yang memasuki gerbang warisan pastilah aku. Seorang pemuda berteriak keras, memperlihatkan seni bela diri identitasnya, dan menyerbu terlebih dahulu ke arah tirai lampu merah. Yang lainnya tidak mau ketinggalan dan bergegas menuju tirai lampu merah. Chu Kong mengambil langkah percikan, berubah menjadi bayangan sisa, dan menyerbu ke dalam tirai cahaya merah. Tiba-tiba dia merasa pusing, dan ketika dia membuka matanya, dia mendapati dirinya berada di sebuah lorong yang lebar. Selain dia, ada 7 orang lain di lorong ini. Setelah sadar kembali dari pusing, semua orang bergegas maju pada saat yang sama. Setelah berjalan ratusan meter, sebuah alun-alun besar muncul di depan semua orang. Ini adalah tingkat pertama pembentukan boneka. Chu Kong melangkah ke alun-alun tanpa ragu-ragu. Desir. Formasi boneka itu langsung bekerja, dan manusia kayu tinggi muncul entah dari mana, memancarkan aura yang ganas. Kekuatan manusia kayu ini tidak kuat, hanya pada tahap awal tingkat pertama guru spiritual agung. Namun jumlah mereka ada tepat 20. Memang sulit bagi biksu biasa untuk melewatinya. Namun, ini hanya berlaku untuk kultivator biasa. Bagi Chu Kong, formasi boneka sama sekali tidak sulit. Pada saat ini, 7 orang lainnya juga melangkah ke alun-alun. Swiss, Swiss, Swiss. Sama seperti apa yang dialami Chu Kong, 20 pria kayu muncul di hadapan masing-masing orang. Tepat saat Chu Kong hendak berhadapan dengan manusia kayu itu, energi pedang tajam tiba-tiba menyerang dari belakang. Chu Kong mengerutkan kening, menghindari aura pedang, lalu menoleh dan melihat seorang pemuda memegang pedang perunggu berjalan ke arahnya dengan niat jahat. Nama pemuda itu adalah Mo Yingji, dan dia adalah salah satu dari 3 lawan yang perlu diwaspadai. Chu Kong melirik dan melihat seorang pria kekar di belakang Mo Yingji, memegang palu perang di kedua tangannya. Dia berusaha keras menahan 40 orang kayu agar Mo Yingji bisa membebaskan tangannya. Ini mungkin pertama kalinya kau dan aku bertemu. Kita tidak pernah memiliki konflik sebelumnya, kata Chu Kong dengan ringan. Mo Yingji mensibir, tidak ada kebencian antara kau dan aku, tetapi jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena telah menyinggung seseorang yang seharusnya tidak kau singgung. Pada saat ini, manusia kayu di belakang Chu Kong menyerang dengan serangan yang ganas.
Namun Cukong mengabaikannya. Ia melangkah di Starfire Step dan dengan mudah menghindari serangan manusia kayu itu. Ia menatap Mo Yingji dan bertanya, apakah kau berbicara tentang Chu Yunhe? Chu Yunhe tidak bisa memberi perintah kepadaku. Mo Yingji berkata dengan bangga. Meskipun Chu Yunhe memiliki status yang luar biasa, Mo Yingji lahir di keluarga Mo, keluarga kaya di ibu kota kekaisaran. Kultivasinya telah mencapai tingkat kelima awal dari guru spiritual agung dan dia sama sekali tidak takut pada Chu Yunhe. Cukong menyipitkan matanya sedikit, jika bukan Chu Yunhe, maka itu pasti Chu Yun Xiao. Benar sekali, Mo Yingji mengakuinya secara langsung. Chu Yun Xiao sekarang menjadi pusat perhatian dan merupakan bintang yang sedang naik daun di Youri Academy, dengan masa depan cerah di depannya. Sekalipun Mo Yingji adalah penerus keluarga Mo, dia masih saja ingin berpegangan erat pada Chu Yun Xiao. Cukup omong kosongnya, sekarang saatnya aku melepasmu. Mata Mo Yingji bersinar dengan cahaya dingin, dan dia mengayunkan pedang perunggu di tangannya dan membunuh Cukong. Cukong mengangkat bibirnya dengan nada mengejek, alasan mengapa kau memilih untuk menyerang dalam formasi boneka tidak lebih dari sekadar menggunakan boneka-boneka ini untuk menahanku dan membuatku tidak mampu menghadapi seranganmu. Tapi apakah kau pikir kau dapat menahanku hanya dengan potongan-potongan kayu busiuk ini? Cukong tiba-tiba berhenti dan berhenti menghindar. Dia mengepalkan tangannya, mengerahkan tenaga dengan lengannya, dan dengan kekuatan dahsyat, menghantam keras manusia kayu yang menyerang itu. Dor, dor, tinju Cukong bagaikan naga biru yang muncul dari laut, tak terhentikan. Semua manusia kayu yang menyerangnya hancur berkeping-keping oleh tinjunya. Tahukah Anda, kekuatan manusia kayu ini hanya pada tahap awal dari level pertama guru spiritual agung. Bahkan jika Cukong tidak menggunakan ilmu bela diri, dia dapat menghancurkan para guru spiritual agung biasa tingkat ke-6 hanya dengan kekuatan fisiknya saja. Baginya, figur-figur kayu tersebut tidak ada bedanya dengan figur-figur kertas. Hanya berselang beberapa saat sejak Cukong berhenti dan melayangkan pukulan hingga saat ia menghancurkan semua manusia kayu itu hingga berkeping-keping, Mo Yingji belum juga mencapai Cukong. Namun saat ia melihat pemandangan di depannya, ia tiba-tiba merasakan hawa dingin menusuk tulang menjalar dari telapak kakinya hingga ke atas kepalanya. Dia yakin dalam hatinya bahwa dia bukan tandingan Cukong. Tanpa ragu-ragu, Mo Yingji mundur dengan tegas dan mencoba melarikan diri. Bisakah kau melarikan diri tanpa izinku? Suara Cukong seakan datang dari Netherworld. Begitu dia selesai bicara, Cukong melesat dan mengerahkan segenap tenaganya untuk melancarkan langkah api bintang, berubah wujud menjadi cahaya pelangi. Badai tarian pedang. Merasakan angin kencang datang dari belakang, Mo Yingji menggertakkan giginya, mengayunkan pedang perunggu di tangannya, dan melancarkan serangan terkuatnya. Badai yang terdiri dari energi pedang, membawa kekuatan yang mengerikan, menyapu ke arah Cukong. Dia tahu bahwa serangan ini tidak akan bisa melukai Cukong, namun dia hanya berharap serangan ini bisa memperlambat langkah Cukong dan memungkinkan dia untuk keluar dari gua tersebut. Pada saat ini, dia telah menyerahkan penilaian dan warisan Chang Yan Yao Huang, dan hanya ingin menyelamatkan hidupnya sendiri. Namun sayang, imajinasi selalu indah, tetapi kenyataan selalu kejam. Badai energi pedang yang tampaknya sangat kuat itu benar-benar rentan terhadap tangan besi Chu Hongan dan hancur dalam sekejap. Mata Mo Yingji melebar seolah dia melihat hantu. Sambil berlari dengan kecepatan tinggi, dia berteriak kepada lelaki kekar yang memegang palu perang, "Datanglah dan bantu aku." Lelaki kekar itu sangat kuat, dan tingkat kultivasinya telah mencapai tingkat keempat menengah dari guru spiritual agung. Keluarganya berhubungan baik dengan keluarga Mo, jadi dia mematuhi perintah Mo Yingji dan menghalangi manusia kayu itu untuknya. Pria kekar itu mendengar teriakan Mo Yingji yang meminta tolong dan hendak mengambil tindakan, tetapi sudah terlambat. Karena Cukong telah menyusul Mo Yingji, mencengkeram tenggorokan Mo Yingji dan mengangkatnya ke udara. "Kau tidak bisa membunuhku. Aku adalah tuan muda dari keluarga Mo, keluarga kaya di ibu kota kekaisaran, dan murid inti Akademi Matahari. Jika kau membunuhku, baik keluargamu maupun Akademi Matahari tidak akan membiarkanmu pergi." Mo Yingji merasakan niat membunuh yang terpancar dari Cukong, dan mengancamnya dengan tegas. Namun sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Cukong tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan tangan kanannya dan menghancurkan tenggorokannya. Darah merah cerah muncrat keluar, dan pemandangannya sangat berdarah.
Lelaki kekar itu terbelalak lebar karena tak percaya. Dia tidak menyangka bahwa Cukong benar-benar berani membunuh Mo Yingji. Itu adalah tuan muda dari keluarga Mo, keluarga kaya di ibu kota kekaisaran. Namun bagi Cukong, membunuh Mo Yingji semudah menyembelih ayam, dan dia tidak merasakan riak apapun di hatinya. Karena Mo Yingji ingin membunuhnya dan ingin menggunakan hidupnya untuk menjilat Cu Yunxiao, dia harus bersiap untuk dibunuh olehnya sebagai balasannya. Ledakan. Tepat ketika lelaki kekar itu kehilangan kesadaran, lelaki kayu di belakangnya meninjunya dengan keras, menyebabkan dia terluka parah. Dengan kekuatannya, tidaklah sulit untuk berhadapan dengan 20 manusia kayu. Tetapi berurusan dengan 40 manusia kayu sangatlah sulit. Sekarang dia telah terluka parah dan kekuatannya telah rusiak, mustahil baginya untuk menerobos formasi boneka. Cukong melirik sekilas ke arah pria kekar itu dan melihat bahwa dia terluka parah. Dia pikir dia telah membayar harga atas tindakannya, jadi dia tidak memberinya pelajaran. Cukong melambaikan tangannya dan mengambil pedang perunggu dan liontin giok penyimpanan milik Mo Yingji, lalu berbalik dan meninggialkan formasi boneka. Sebagai penerus keluarga kaya di ibu kota kekaisaran, Mo Yingji sangat kaya. Pedang perunggu itu adalah senjata spiritual tingkat 3 yang tinggi. Selain itu, liontin giok penyimpanannya juga berisi lebih dari 1 juta tael uang kertas perak, 2 seni bela diri tingkat Suan tingkat menengah, dan puluhan botol ramuan. Tepat ketika aku khawatir tidak punya cukup uang untuk membeli formasi anti mata-mata tingkat tinggi, Mo Yingji mengirimkan uang kepadaku. Dia orang yang baik. Cukong menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Setelah meletakkan pedang perunggu ke dalam liontin giok penyimpanan, Cukong berubah menjadi bayangan sisa dan terus bergerak menuju kedalaman lorong. Setelah beberapa saat, ia sampai di tangga batu. Tangga batu ini adalah tingkat kedua dari tangga kekuatan jiwa. Seperti namanya, ini adalah tangga batu yang dirancang khusus untuk menguji kekuatan jiwa. Cukong melangkah ke tangga batu dan tiba-tiba merasakan suatu kekuatan jiwa dahsyat menghantamnya. Bagi penilai lainnya, dibutuhkan usaha yang sangat besar untuk melewati tangga kekuatan jiwa. Tetapi bagi Cukong, itu sangatlah mudah. Sebagai seorang alkemis tingkat rendah kelas 3 yang berada di puncak kekuatannya, ia memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat. Kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh tangga kekuatan jiwa tidak menimbulkan ancaman apapun padanya. Sosok Cukong secepat kilat. Dalam sekejap, dia menaiki 100 anak tangga batu dan melewati lantai 2. Di dasar tangga kekuatan jiwa, 2 pemuda berlari mendekat dan kebetulan melihat punggung Cukong saat dia melompat ke anak tangga batu ke-100. Keduanya lahir dari keluarga kaya raya di daerah itu, dan kultivasi mereka telah mencapai tingkat keempat dari guru spiritual agung. Kekuatan mereka cukup untuk masuk dalam 10 besar di antara 30 orang yang dinilai. Keduanya berusaha sekuat tenaga untuk menerobos formasi boneka dengan kecepatan tercepat, dan kemudian bergegas ke tangga kekuatan jiwa, berharap untuk menyusul Cukong. Menurut pendapat mereka berdua, bahkan jika Cukong sangat kuat, tangga kekuatan jiwa menguji kekuatan jiwa, dan Cukong akan membutuhkan setidaknya setengah jam untuk bisa melewatinya. Jadi, keduanya merasa masih mempunyai kesempatan. Hasilnya, ketika mereka berdua tiba di dasar tangga kekuatan jiwa, mereka hanya melihat punggung Cukong saat ia melewati level tersebut. Apa gunanya mengejarnya? Dengan kecepatan seperti ini, kita bahkan belum menaiki 50 anak tangga batu sebelum dia menyerbu gerbang warisan. Keluh seseorang. Yang satunya mengangguk tanda setuju, dengan ekspresi getir di wajahnya. Mereka semua adalah generasi muda terbaik dalam keluarga, mereka merasa memiliki bakat dan kualifikasi yang luar biasa. Tetapi jika dibandingkan dengan Cukong, mereka hanyalah pecundang. Mereka berdua menyerah untuk menerobos dan berbalik untuk berjalan keluar dari gua. Peserta ujian lain yang telah melewati formasi boneka semuanya bingung ketika mereka melihat keduanya berbalik. Seseorang membuka mulutnya untuk menanyakan alasannya, dan mendengar bahwa Cukong telah melewati tangga kekuatan jiwa dan akan mencoba tingkat ketiga. Semua orang menunjukkan ekspresi putus asa, dan seperti kedua orang ini, mereka menyerah untuk mencoba menerobos dan berbalik untuk keluar dari gua. Cukong tidak tahu bahwa dia adalah satu-satunya yang tertinggal di lorong ini. Pada saat ini, ia tiba di hutan bambu ungu. Ini adalah tingkat ketiga, hutan bambu fantasi. Cukong melangkah ke hutan bambu ajaib tanpa ragu-ragu. Hutan bambu berdesir tanpa angin.
Daun bambu ungu melayang turun, menutupi mata Cukong. Ketika dia membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya terbaring di sebuah kamar cabang keluarga Chu di kota Fengyun. Bukankah aku berada di Changyan Cave Mansion? Bagaimana aku bisa kembali ke cabang keluarga Chu di kota Fengyun? Cukong duduk tegak, alisnya berkerut membentuk cuan. Tepat saat dia tengah berpikir, pintu yang tertutup rapat itu tiba-tiba terbuka. Sosok pembunuh masuk ke dalam rumah. Itu adalah kepala cabang keluarga Chu di kota Fengyun, Chu San. Kong, jangan salahkan aku. Salahkan saja nasib burukmu karena telah membangkitkan garis keturunan Lingyan, kata Chu San dengan suara dingin. Kata-kata yang familiar dan pemandangan yang familiar membuat Cukong langsung menyadari sesuatu, dan dia berteriak dalam hatinya, ini hanyalah ilusi. Saat ini, dia masih berada di hutan bambu ajaib. Semua yang terjadi di depan matanya hanyalah ilusi, dan itu adalah hal yang paling tidak ingin diingatnya. Artinya, Chu San menggunakan metode rahasia yang kejam untuk mengekstrak api spiritual dan api darah dari badannya. Wajah Cukong menjadi pucat, dan dia ingin bangkit dan melarikan diri. Tetapi karena dia berada dalam ilusi, tingkat kultivasinya sama seperti saat garis keturunan Lingyan-nya diekstraksi, hanya saja berada pada alam spiritual tingkat ke-9, dan dia sama sekali bukan tandingan Chu San. Chu San menjatuhkannya ke tanah dengan telapak tangannya. Tekanan dari guru spiritual agung tingkat kedua bagaikan gunung, menekannya dan membuatnya tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa melihat Chu San mendekat. Ketidakberdayaan dan ketakutan menyebar di hati Cukong. Tepat ketika dia hampir mengalami gangguan mental, pagoda kekacauan di benaknya bergetar sedikit, membangunkannya. Meskipun Cukong masih merasa tidak berdaya dan takut di dalam hatinya, dia tidak lagi panik. Disinilah ketekunan berperan. Cukong perlahan menjadi tenang, ketidakberdayaan dan ketakutan dalam hatinya berangsur-angsur menghilang. Sebenarnya tidak sulit untuk mematahkan ilusi ini, asalkan kita berpegang teguh pada hati kita yang asli. Cukong tidak pernah terpapar ilusi sebelumnya. Hutan bambu ilusi itu mengejutkannya dan mengingatkannya pada hal yang paling tidak ingin dipikirkannya. Hal ini membuatnya kehilangan ketenangannya dalam sekejap dan dia hampir mendapat masalah. Untungnya, pagoda kekacauan membangunkannya tepat waktu. Cukong kembali tenang, tidak ada lagi rasa takut di matanya, dan memperhatikan Chu San mendekat dengan tenang. Semuanya sudah berakhir, tidak ada yang perlu ditakutkan. Cukong berkata dalam hati. Chu San berjalan ke arahnya dan membuat beberapa segel tangan misterius dengan tangannya. Udara hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tangan kanannya dan berubah menjadi pusaran hitam kecil. Cukong, mulai sekarang kau akan menjadi orang yang tidak berguna dan tidak memiliki darah. Mata Chu San berkilat ganas. Cukong berkata dengan tidak sabar, cepatlah. Aku masih menunggu untuk pergi ke gerbang warisan untuk menerima penilaian warisan. Pada saat ini, dia tidak lagi menganggap serius ilusi itu. Gerbang warisan apa? Penilaian warisan. Sepertinya kamu sangat takut. Chu San mensibir dan melambaikan pusaran hitam kecil di tangannya, menekannya ke dantian Cukong. Saat teknik rahasia itu dilakukan, pusaran hitam itu berangsur-angsur berubah menjadi warna darah, yang merupakan darah api spiritual yang diekstraksi. Tapi Cukong memiliki ekspresi tenang dan tatapan matanya sangat damai. Tidak peduli apa yang dilakukan Chu San, itu tidak dapat memengaruhi suasana hatinya. Tepat ketika garis keturunan Lingyan telah sepenuhnya diekstraksi, mata Cukong menjadi gelap. Ketika dia membuka matanya lagi, dia telah kembali ke hutan bambu fantasi. Cukong menghembuskan nafas busiuk. Setelah garis keturunannya diambil lagi, Cukong merasa bahwa kondisi pikirannya telah banyak berkembang, dan kekuatan jiwanya bahkan sedikit meningkat. 3 level telah dilewati, langkah selanjutnya adalah gerbang warisan. Cukong sedikit menyesuaikan kondisinya dan melangkah menuju bagian terdalam dari lorong itu. Setelah beberapa saat, dia sampai di sebuah alun-alun kecil. Kotak ini terhubung ke 4 lorong, dan Cukong berjalan keluar dari lorong kedua. Di ujung alun-alun terdapat gerbang batu kuno dan lapuk dengan tulisan, Changyan, terukir di atasnya. Selama peserta ujian mendorong pintu batu dan masuk ke dalam, ia dapat mengikuti ujian pewarisan. Cukong datang ke gerbang batu, menekan tangannya ke pintu, dan mengerahkan tenaga dengan lengannya. Tepat saat Cukong mendorong pintu terbuka, beberapa suara terobosan di udara tiba-tiba terdengar dari belakangnya.
mendesis. Beberapa aura pedang tajam dan bola api yang membakar terbang ke arahnya, mencoba membunuhnya. Chu Hongan mengambil langkah api bintang dan langsung muncul beberapa meter jauhnya, menghindari energi pedang dan api. Dia menoleh dan melihat dua sosok berjalan keluar dari lorong pertama dan ketiga. Kedua orang ini adalah Su Feiyu dan Chu Yunhe. Su Feiyu terlihat memegang pedang lebar 9 cincin, dengan energi pedang mengalir di sekujur badannya. Chu Yunhe mengenakan sarung tangan merah, dan telapak tangannya berkobar-kobar dengan api, memancarkan panas yang menyengat. Alasan mengapa keduanya mampu melewati 3 level dengan begitu cepat adalah, pertama, karena kekuatan dan kekuatan jiwa mereka sendiri, dan kedua, karena keluarga itu menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan harta rahasia yang dapat mematahkan ilusi bagi mereka. Su Feiyu dan Chu Yunhe awalnya mengira bahwa mereka akan menjadi orang pertama yang tiba di gerbang warisan. Namun, mereka tidak menyangka bahwa kecepatan Chu Kong lebih cepat dari mereka. Kedua pria itu tidak peduli dengan keterkejutan mereka dan langsung menyerang Chu Kong. Jadi kejadian tadi baru saja terjadi. Chu Kong, jika kau berlutut dan memohon belas kasihan sekarang, dan melepaskan kultivasimu, aku mungkin akan mengampuni nyawemu demi sesama ras kita. Kata Chu Yunhe dengan arogan. Chu Kong mendengar ini dan mensibir, awalnya, jika kamu tidak memprovokasiku, aku bisa saja mengabaikanmu. Namun, kamu bersikeras mencari kemah Teihan, jadi aku hanya bisa meregangkan otot-ototku dan mengirimmu pergi. Chu Yunhe mengangkat alisnya dan berkata dengan nada dingin, kamu berani berbicara begitu sombong ketika kamu akan mati. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu betapa hebatnya keturunan langsung dari keluarga master. Begitu dia selesai bicara, Chu Yunhe tiba-tiba menepukkan kedua tangannya, dua jejak telapak tangan yang menyala muncul dari udara tipis dan menamparkan keras ke arah Chu Kong. Serangan ini cukup untuk melukai seorang guru spiritual agung biasa di akhir level keempat. Namun, Chu Kong bukanlah seorang guru spiritual biasa di tingkat keempat akhir. Ia meninju dengan kekuatan yang mengerikan sehingga telapak tangan yang menyala itu langsung hancur. Hanya itu, Chu Kong tampak meremehkan. Dia melangkah maju, mengerahkan langkah percikan sekuat tenaga, dan dalam sekejap dia sudah berada di depan Chu Yunhe. Wajah Chu Yunhe berubah, dan dia segera menggunakan ilmu bela dirinya untuk memadatkan beberapa bilah pedang berapi, menebas ke arah Chu Kong. Akan tetapi bilah-bilah pedang berapi itu bahkan tidak mampu menembus badan Chu Kong, dan semuanya hancur berkeping-keping oleh kekuatan tinju yang mengerikan. Tinju kanan Chu Kong menghantam Chu Yunhe dengan kekuatan dahsyat. Engah! Chu Yunhe merasakan rasa manis di tenggorokannya dan aliran darah merah terang menyembur keluar dari mulutnya. Badannya menghantam dinding alun-alun dengan keras seperti layang-layang yang talinya putus. Su Feiyu, asal kau mau bekerja sama denganku untuk membunuh orang ini, aku akan memberimu kesempatan untuk memasuki gerbang warisan. Teriak Chu Yunhe kepada Su Feiyu. Pertarungan singkat itu membuatnya menyadari bahwa kemungkinan besar dia bukan tandingan Chu Kong. Jadi, dia memilih untuk bergabung dengan Su Feiyu. Meskipun dia akan kehilangan kesempatan untuk menerima ujian warisan dari Kaisar Pengobatan Changyan, selama dia dapat membunuh Chu Kong, keluarganya pasti akan menghadiahinya dengan mahal, dan sepupunya Chu Yunxiao juga akan lebih menghargainya. Setuju. Su Feiyu langsung menyetujui tanpa berpikir panjang. Menurutnya, meskipun Chu Kong sangat kuat, namun ketika dia bersatu dengan Chu Yunhe, bahkan seorang kultivator di tingkat ke-6 dari guru spiritual agung pun tidak akan bisa menandinginya. Chu Kong, terimalah takdirmu. Chu Yunhe berteriak dingin, lalu dia dan Su Feiyu menyerang Chu Kong dari kiri dan kanan. Ini awalnya adalah masalah antara aku dan Chu Yunhe, tetapi jika kau bersikeras untuk mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Chu Kong menggelengkan kepalanya, suaranya sedingin es. Karena Su Feiyu tidak dapat menahan godaan dan memilih menjadi musuhnya, Chu Kong tentu saja tidak akan berbelas kasihan padanya. Seperti kata pepatah, bersikap baik kepada musuh berarti kejam terhadap diri sendiri. Chu Kong sangat jelas tentang ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertarungan sengit pun langsung terjadi di antara mereka bertiga, dan suara benturannya tak ada habisnya. Meskipun Chu Yunhe dan Su Feiyu kalah jumlah 2-1, Chu Hongan, yang memegang pedang Tianyan, sangat kuat. Itu bukan sesuatu yang bisa mereka berdua tolak. Hanya setelah beberapa ronde, keduanya terluka.
Tapi Cukong tidak terluka. Kutu kupret, bagaimana orang ini bisa sekuat itu? Gerutu Chu Yunhe sambil menggertakkan giginya. Dilihat dari kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh Cukong, bahkan seorang kultivator di tingkat ke-6 awal dari guru spiritual agung tidak sebaik dia. Jangan sembunyikan kemampuanmu. Jika kau tidak menggunakan kartu trufmu, kau dan aku akan mati di sini. Teriak Su Feihu. Chu Yunhe mengangguk penuh semangat. Dia membalikkan tangan kanannya, mengeluarkan pil merah dari liontin giok penyimpanan, memiringkan lehernya ke belakang, dan menelannya dalam satu tegukan. Saat pil itu masuk ke mulutnya, Chu Yunhe meraung seperti harimau, dan auranya tiba-tiba melonjak. Kultivasinya secara paksa dinaikkan dari tahap tengah tingkat ke-5 guru spiritual agung ke tahap awal tingkat ke-6 guru spiritual agung. Pil kekuatan harimau. Cukong mengangkat alisnya, dan langsung mengenali pil yang diminum Chu Yunhe. Pil kekuatan harimau adalah pil tingkat 3 yang sangat bagus. Pil ini terbuat dari pil iblis binatang iblis harimau tingkat 3 yang sangat bagus sebagai bahan utamanya. Pil ini adalah pil penyelamat hidup yang dapat langsung meningkatkan kekuatan orang yang meminumnya. Pada saat yang sama, tangan Su Feihu dengan cepat membentuk segel tangan misterius, dan garis-garis hitam aneh muncul di badannya. Tingkat kultivasinya secara paksa dinaikkan dari tahap tengah tingkat ke-5 guru spiritual agung ke tahap awal tingkat ke-6 guru spiritual agung. Metode rahasia. Cukong menyipitkan matanya sedikit. Seperti yang diduga, dia adalah keturunan langsung dari keluarga Chu, keluarga bangsawan kelas 1 di Kekaisaran, keluarga Su. Chu Yunhe dan Su Feihu tidak mudah dihadapi, dan keduanya memiliki kartu tersembunyi. Telapak tangan yang mengejutkan api. 9 tebasan angin. Chu Yunhe dan Su Feihu mengeluarkan seluruh kekuatan mereka dan melancarkan serangan terkuat mereka pada saat yang sama. Saya melihat gelombang api menyapu, membawa kekuatan yang mengerikan, menyerbu ke arah Cukong. Di sisi lain, 9 bilah angin besar membelah udara dan menebas dengan ganas ke arah Cukong. Kalaulah guru spiritual agung lainnya atau seorang kultivator tingkat ke-6, dia pasti tidak akan mampu menahan serangan ganas seperti itu. Namun sayangnya, lawan mereka adalah Cukong. Kekuatannya memang sangat hebat, tapi sayangnya kalian berdua terlalu lemah. Jika kultivasi kalian sendiri dapat mencapai tingkat ke-6 awal dari Great Spiritual Master, dan kemudian menggunakan Tiger Power Pill dan teknik rahasia, mungkin kalian masih memiliki peluang untuk menang. Kata Cukong dengan nada menghine. Setelah berkata demikian, Cukong memegang pedang Tianyan di tangannya, mendesak kekuatan spiritual dalam badannya untuk disuntikkan ke dalam pedang, dan menebas dengan keras di depannya. Teknik pedang api darah jurus kedua, api darah memecah langit. Ledakan. Saat pedang api langit ditebas, gelombang api merah darah yang ganas dan bergelora menyapu keluar, melepaskan kekuatan suci yang luar biasa. Kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari gelombang api yang diciptakan oleh Chu Yunhe. Kemanapun gelombang berwarna darah itu lewat, kehampaan bergetar dan udara meledak, seolah-olah benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit. Gelombang api dan 9 bilah angin tidak sebanding dengannya dan hanya bertahan selama 3 tarikan napas sebelum dihancurkan. Gelombang merah darah terus bergerak maju dengan kekuatan yang tak tertahankan, menyapu ke arah Chu Yunhe dan Su Feihu. Wajah kedua pria itu berubah drastis. Jika serangan ini mengenai mereka, mereka akan terluka parah bahkan jika mereka tidak mati. Su Feihu, cepat keluarkan senjata ajaib penyelamat hidupmu. Teriak Chu Yunhe. Saat gelombang besar berwarna merah darah mendekat, Su Feihu dengan cepat mengaktifkan perisai mini di lehernya, mengubahnya menjadi perisai cahaya besar untuk menghalanginya dan Chu Yunhe. Perisai mini itu adalah senjata spiritual pertahanan tingkat tinggi tingkat 3 dengan kekuatan pertahanan yang luar biasa. Saya ingin melihat berapa lama perisai ini bisa bertahan. Senyum mengejek muncul di bibir Cukong. Dia mengayunkan pedang api langit lagi dan melepaskan api darah yang memecah langit. Bersambung.